Striker top dunia Rafael Struijk adalah andalan baru timnas Indonesia di lini depan. Pujian Sintayong untuk Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA merayu Lionel Messi agar segera datang ke Indonesia. Pengakuan jujur pelatih timnas Palestina usai menahan imbang timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Striker top dunia Rafael Struijk jadi andalan baru timnas Indonesia. Ya, Rafael Struijk memulai debutnya sebagai pemain timnas Indonesia. Merujuk 45 menit pertama yang ditujukan Struijk, ada harapan Indonesia punya senjata baru di lini depan. Struijk mendapatkan kesempatan mengenakan kostum timnas Indonesia di laga resmi untuk pertama kalinya pada duel melawan Palestina. Sintayong menempatkan Struijk sebagai penyerang berduet dengan Dimas Derajat. Dalam 45 menit yang diberikan, Struijk benar-benar memaksimalkan menit demi menit yang ada di lapangan. Struijk terus berlari, melakukan pressing, membuka ruang hingga menjemput bola untuk melakukan serangan. Walaupun tidak mencetak gol, kinerja Rafael Struijk dianggap memuaskan. Tak heran bila penampilan Struijk mengundang banyak pujian dari pendukung timnas Indonesia. Struijk adalah salah satu pemain yang telah rampung menjalani proses naturalisasi di tahun ini. Awalnya Struijk masuk program naturalisasi demi Piala Dunia U20 di Indonesia. Ya, Struijk bahkan sudah ikut bermain ketika timnas Indonesia U20 menjalani pemusatan latihan di Eropa. Padahal saat itu Struijk belum berstatus sebagai warga negara Indonesia. Namun status tuan rumah Indonesia, gelaran tersebut kemudian dicabut. Indonesia pun batal tampil di Piala Dunia U20. Walaupun Piala Dunia U20 batal, Struijk bersama Ivar Jenner tetap melanjutkan proses naturalisasi. Struijk dan Jenner akhirnya resmi menjadi WNI pada 22 Mei lalu. Struijk saat ini berkarir di Liga Belanda dan membela ADO Den Haag. ADO Den Haag adalah klub yang berlaga di Eerste Divisie alias kasta kedua Liga Belanda. Dengan usia Struijk yang masih 20 tahun, ia bisa jadi aset berharga bagi timnas Indonesia untuk jangka panjang. Seiring jam terbang yang bertambah di level klub pada persaingan di Eropa, hal ini akan berdampak bagus bagi kualitasnya saat berkostum skuad Garuda. Pujian Sintayong untuk Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan pujian pada Rafael Struijk dan Ivar Jenner yang menjalani debut di timnas Indonesia. Struijk tampil sebagai pemain inti di laga Indonesia versus Palestina. Penampilan Struijk begitu energik dan menawan. Struijk bisa merepotkan barisan pertahanan Palestina lewat pergerakan aktif dan agresif sepanjang babak pertama saat ia diturunkan. Sedangkan Ivar Jenner bermain sebagai pemain pengganti ketika pertandingan sudah menginjak menit ke-70. Jenner juga berusaha keras menghidupkan lini tengah Indonesia, sekaligus mendorong Indonesia untuk tetap tampil dominan dalam alur serangan. Seusai pertandingan, Sintayong pun memberikan pujian pada kedua pemain tersebut. Ya, untuk Rafael dan Ivar, memang debut pertama kali menjadi pemain timnas dan sangat baik, terutama dua pemain ini masih muda dan jauh-jauh datang ke Indonesia. Mereka tunjukkan apa yang harus mereka tunjukkan di pertandingan kali ini, kata Sintayong. Peluang bagi Rafael Struijk dan Ivar Jenner untuk kembali mendapat menit bermain bisa tersaji di laga timnas Indonesia versus Argentina. Dengan persiapan yang lebih matang, kedua pemain berpeluang berada dalam kondisi kebugaran yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Rafael Struijk dan Ivar Jenner merupakan pemain yang telah merampungkan proses naturalisasi di tahun ini. Awalnya kedua pemain merupakan pemain yang masuk dalam program naturalisasi untuk proyek Piala Dunia U20 saat Indonesia jadi tuan rumah. Namun lantaran status tuan rumah Piala Dunia Indonesia gagal, mereka pun gagal juga tampil di ajang tersebut. Struijk saat ini berumur 20 tahun sedangkan Jenner baru berumur 19 tahun. Keduanya berkiprah di Liga Top Belanda. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA merayu Messi untuk datang ke Indonesia.
Ya, FIFA ikut meramaikan perbincangan tentang lagu Aldi Taher yang berisi rayuan pada Lionel Messi yang disebut tidak datang ke Indonesia untuk laga 19 Juni mendatang. Dalam akun FIFA World Cup, mereka mengunggah cuplikan video Messi saat beraksi dengan timnas Argentina di ajang Piala Dunia. Menariknya, video yang diiringi oleh lagu milik Aldi Taher tentang Messi. Dalam lagu tersebut, Aldi Taher mengungkapkan betapa besarnya keinginan penggemar sepak bola untuk melihat Lionel Messi secara langsung di lapangan hijau. Mengiringi unggahan tersebut, FIFA World Cup menuliskan kalimat dalam bahasa Indonesia, "Abang kita semua Lionel Messi." Unggahan FIFA ini disambut meriah oleh netizen Indonesia. Mayoritas netizen mengungkapkan keterkejutannya soal unggahan ini. Banyak pula netizen yang meminta Messi bersyukur dibuatkan lagu oleh Aldi Taher. Keikutsertaan Messi dalam laga Indonesia versus Argentina di Jakarta pada 19 Juni mendatang memang masih dalam tanda tanya. Messi disebut tidak akan ikut berlaga di Jakarta karena bakal liburan sebelum segera memperkuat Inter Miami di Major League Soccer Amerika. Namun masih ada sejumlah pemberitaan yang menyebut bahwa Messi juga ingin datang ke Indonesia dan memperkuat Albi Celeste melawan skuad Garuda. Messi saat ini berada di China dalam persiapan menghadapi Australia. Duel Argentina versus Australia sendiri akan berlangsung pada hari ini. Sedangkan laga Indonesia versus Argentina bakal bertarung pada Senin 19 Juni 2023. Pengakuan jujur pelatih Palestina. Ya, pelatih Palestina Makram Dobob mengaku tak mempermasalahkan hasil imbang tanpa gol kontra Indonesia. Singa dari Kanaan yang berada di peringkat 93 dunia sejatinya lebih diunggulkan dari timnas Indonesia yang duduk di posisi 149. Tetapi tuan rumah tampil lebih menggigit dalam setiap serangannya. Timnas Indonesia tercatat memiliki 6 kesempatan mengarah tembakan ke gawang. Sementara Palestina justru hanya sekali saja mengancam. Tak ada komentar soal hasil karena itu bukan hal penting, tetapi kompetisi kami telah berhenti 3 bulan, jadi mereka tak main selama itu, ucap pelatih Palestina. Walau begitu, pelatih berusia 50 tahun itu mengakui ada faktor cuaca yang memengaruhi permainan timnya. Ia menyebut para pemainnya hanya bertahan beberapa menit saja. Ya, dalam 15 menit pertama kami bermain bagus, setelahnya ada banyak masalah di tengah. Kami kehilangan banyak bola dan cuacanya cukup sulit, ucap Makram. Kami mencoba bermain dengan cara kami tetapi sangat sulit. Indonesia punya kualitas, mereka berjuang di kandang depan fan. Kami mencoba segalanya, sayang sekali hanya imbang saja, tutur pelatih Palestina. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai pelatih kiper itu menilai ada 2 pemain Indonesia yang menarik perhatian. Walaupun lini depan tim Merah Putih juga kerap menghadirkan ancaman. Ya, nomor 30 di pertahanan dan 23 mereka juga banyak pemain cepat di depan dan memberikan banyak kesulitan di lapangan. Tetapi mereka bermain baik sebagai tim, jadi aku mendoakan yang terbaik untuk Indonesia di laga selanjutnya kontra juara dunia Argentina, ucap Makram Dobob menutup. Update terbaru ranking FIFA Timnas Indonesia setelah pertandingan melawan Palestina. Ya, dari hasil imbang tersebut, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia masih tertahan di posisi 149 ranking FIFA. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia gagal meraih hasil maksimal saat menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Timnas Indonesia sejatinya mampu tampil mendominasi sejak awal pertandingan. Mark Klok dan kolega menunjukkan permainan menyerang dan membuat Palestina tidak berkutik. Akan tetapi segala upaya yang dilakukan Timnas Indonesia tidak mampu membuahkan gol. Salah satu penyebabnya yakni penampilan apik dari kiper Palestina, Rami Hamada. Alhasil Timnas Indonesia harus puas ditahan imbang Palestina dengan skor kacamata. Sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana nasib Timnas Indonesia di ranking FIFA setelah ditahan Palestina? Ya, jawabannya Timnas Indonesia masih belum beranjak dari peringkat 149 dunia. Sebelum menghadapi Palestina, Timnas Indonesia memiliki torehan angka 1046,14 poin.
Hasil imbang atas Palestina pun membuat timnas Indonesia meraih tambahan poin sebesar 1,77 angka. Artinya tim asuhan Sintayong itu kini mengoleksi 1047,91 poin. Raihan poin tersebut tidak cukup menggeser Liberia yang bertengger di peringkat 148 dunia. Pasalnya Liberia memiliki catatan angka sebanyak 1049,94 poin. Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meraih poin saat menghadapi Argentina di laga kedua FIFA Matchday. Laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.